Di era PlayStation 2, ada banyak game yang gak cuma nyuruh kita buat main aja, tapi ngasih kebebasan juga buat jadi karakter versi kita sendiri. Bukan cuma ganti baju atau warna rambut, tapi benar-benar ngebentuk siapa karakter itu, bagaimana cara dia bertarung, berkembang, sampai eksis di dunia gamenya. Dan di video ini, gue bakal ngebahas 10 game PS2 yang ngebebasin kita buat bikin karakter kita sendiri. Mulai dari yang kreatif banget sampai yang fokus ke build dan progress. Semua game di list ini bikin pengalaman main jadi lebih personal karena karakter yang kamu pakai itu hasil pilihan kamu sendiri. Dan di list nomor 1 ada Gravity Kingdom. Gravity Kingdom adalah action RPG yang dirilis pada tahun 2005 untuk PlayStation 2. Game ini menggabungkan eksplorasi dungeon dengan sistem kustomisasi karakter yang sangat bebas, dan sampai sekarang masih eksklusif di PS2 tanpa versi platform lain. Yang bikin Gravity Kingdom beda adalah sistem menggambar monster sendiri. Kamu benar-benar bikin makhluk dari nol, mulai dari bentuk tubuh, tangan, kaki, sampai senjata. Setiap detail gambar punya pengaruh langsung ke statistik dan kemampuan di dalam game. Jadi desain yang kamu buat itu benar-benar menentukan cara bertarung. Serunya, game ini bikin kamu ngerasa jadi kreator sekaligus pemain. Nggak ada satu solusi paling benar, karena tiap orang pasti punya desain monster sendiri. Gravity Kingdom itu tipe game yang bikin kepikiran, kalau aku gambar bentuk lain, hasilnya bakal kayak gimana ya? Dan dari situ kamu bisa lupa waktu. Di list nomor 2 ada The Sims 2. The Sims 2 adalah game simulasi kehidupan yang pertama kali dirilis pada tahun 2004 untuk PC, lalu menyusul ke PlayStation 2, Xbox, dan GameCube. Versi PS2 punya pendekatan yang berbeda, lebih fokus ke pengalaman offline dengan struktur cerita dan eksplorasi yang lebih terarah. Di game ini, kamu bebas bikin karakter dari awal, mulai dari penampilan, sifat, sampai gaya hidup. Karakter yang kamu buat berkembang lewat keputusan kecil sehari-hari, mulai dari pekerjaan, relasi sosial, sampai cara mereka menghadapi masalah. Dan yang bikin The Sims 2 versi PS2 masih enak dimainin adalah rasanya yang personal dan santai. Kamu nggak dikejar target besar, tapi menikmati proses ngatur hidup karakter kamu sendiri. Cocok buat kalian yang mau main buat lepas penat, tapi tetap bikin betah berlama-lama. Di list nomor 3 ada Tony Hawk Underground. Tony Hawk Underground adalah game skateboards yang dirilis pada tahun 2003 untuk PlayStation 2, Xbox, dan GameCube, lalu menyusul versi PC. Game ini menjadi titik balik seri Tony Hawk, karena untuk pertama kalinya pemain diminta bikin karakter sendiri sebagai tokoh utama cerita. Karakter yang kamu buat bukan cuma soal tampilan, tapi jadi pusat perjalanan game. Kamu ngikutin kisah dari skater amatir sampai masuk ke dunia profesional, lengkap dengan konflik dan perkembangan karakter seiring cerita berjalan. Karena ceritanya dibangun di sekitar karakter buatan sendiri, game ini lebih terasa hidup. Tony Hawk Underground bukan cuma soal ngelakuin trik, tapi soal ngebangun identitas juga. Rasanya kayak ngelihat karakter kamu sendiri tumbuh dari nol, dan itu yang bikin game ini beda dari seri lainnya. Di list nomor 4 ada WWE SmackDown Here Come the Pain. SmackDown Here Come the Pain adalah game gulat profesional yang dirilis pada tahun 2003 dan tersedia untuk PlayStation 2 serta PSP. Versi PS2-nya dikenal sebagai salah satu seri SmackDown terbaik sepanjang masa. Fitur bikin pegulat sendiri di game ini sangat detail. Kamu bisa ngatur tampilan, moveset, entrance, sampai gaya bertarung itu sendiri. Karakter buatanmu bisa kamu bawa ke mode season dan berkembang seiring pertandingan yang kamu jalani. Yang bikin game ini terasa spesial ada di kebebasannya berekspresi. Mau bikin pegulat serius, karakter nyeleneh, atau versi imajinasi kamu sendiri, semuanya bisa. Game ini bikin kamu ngerasa punya superstar sendiri di ring. Di list nomor 5 ada Champion of Norrath. Champion of Norrath adalah action RPG yang dirilis pada tahun 2004 dan eksklusif untuk PlayStation 2. Game ini mengambil latar dunia fantasi klasik dengan gaya gameplay hack and slash yang fokus ke dungeon and loot.
Walau kamu nggak bikin karakter dari nol secara visual, tapi kamu bebas memilih class dan membangun karakternya lewat skill, equipment, dan perkembangan level. Dari situ, tiap karakter bisa terasa berbeda tergantung keputusan yang kamu ambil sepanjang permainan. Serunya, Champion of Norrath memberi kepuasan dari progres ngebentuk build. Karakter yang awalnya lemah, pelan-pelan jadi kuat berkat pilihan kamu sendiri. Ini tipe game yang bikin kamu betah, ngulik statistik, dan ngerasa ini karakter gua banget. Di list nomor 6 ada Soul Calibur 3. Soul Calibur 3 adalah game fighting yang dirilis pada tahun 2005 dan eksklusif untuk PlayStation 2. Selain pertarungan senjata khas Soul Calibur, game ini terkenal lewat fitur Create a Soul yang lengkap. Di sini kamu bisa bikin karakter sendiri dengan kebebasan tinggi, mulai dari bentuk tubuh, wajah, kostum, sampai gaya bertarung. Karakter buatanmu bisa langsung dipakai bertarung atau dibawa ke mode Chronicle of the Sword. Yang bikin game ini spesial adalah ekspresinya. Karakter buatanmu bukan cuma jadi pajangan, tapi benar-benar ikut bertarung di sistem game yang serius. Rasanya kayak masukin karakter ciptaan sendiri ke dunia Soul Calibur. Di list nomor 7 ada Mortal Kombat Armageddon. Mortal Kombat Armageddon adalah game fighting yang dirilis pada tahun 2006 untuk PlayStation 2, Xbox, dan kemudian Nintendo Wii. Game ini jadi penutup era klasik Mortal Kombat dengan roster karakter super besar. Salah satu fitur paling ikoniknya adalah Create a Fighter, di mana kamu bisa bikin petarung sendiri dari nol, mulai dari wajah, tubuh, kostum, sampai gaya bertarung dan jurus, semuanya bisa diatur sesuai imajinasi kamu. Fitur ini bikin Mortal Kombat terasa lebih personal. Kamu nggak cuma pakai karakter lama, tapi bisa ngerasa punya petarung sendiri di dunia Mortal Kombat. Ini tipe game yang seru bukan cuma buat bertarung, tapi juga buat ngulik dan bereksperimen. Di list nomor 8 ada Pro Evolution Soccer atau PES. PES adalah game sepak bola yang dirilis di berbagai seri sepanjang era PlayStation 2 dan jadi salah satu franchise olahraga paling ikonik di konsol ini. Selain mode exhibition dan liga, PES juga terkenal lewat Master League, mode karir yang sangat adiktif. Di game ini, kamu bisa bikin pemain sendiri lewat fitur edit player, lalu memasukkannya ke dalam tim. Pemain buatanmu bisa berkembang seiring waktu, mulai dari statistik, posisi, sampai peran di lapangan. Walaupun bukan RPG, tapi proses karakternya di sini kerasa jelas dan personal. Yang bikin PES cocok masuk list ini adalah rasa membangun dari nol. Pemain yang awalnya cupu bisa jadi bintang tim berkat keputusan kamu sendiri. Ada kepuasan tersendiri ngelihat karakter buatanmu jadi andalan di lapangan, apalagi kalau kamu ngikutin perjalanan panjang satu save Master League. Di list nomor 9 ada Phantasy Star Universe. Phantasy Star Universe adalah action RPG yang dirilis pada tahun 2006 untuk PlayStation 2, Xbox 360, dan PC. Di PS2, game ini hadir dalam versi offline story mode yang tetap bisa dinikmati tanpa fokus ke online. Salah satu daya tarik utamanya adalah sistem pembuatan karakter yang cukup detail untuk ukuran PS2. Kamu bisa ngatur ras, gender, penampilan, class, dan gaya bertarung. Karakter buatanmu jadi pusat cerita dan semua progres game. Yang bikin game ini terasa bebas adalah fleksibilitasnya. Kamu bisa ganti class, senjata, dan gaya main tanpa harus mulai dari awal. Karakter yang sama bisa berkembang ke arah yang berbeda tergantung cara kamu memainkannya. Di list nomor 10 ada Monster Hunter. Monster Hunter adalah action RPG yang dirilis pada tahun 2004 untuk PlayStation 2. Game ini jadi fondasi awal dari seri Monster Hunter yang kita kenal sekarang, dengan fokus ke berburu monster besar dan crafting equipment. Walaupun kamu tidak mengatur wajah atau tubuh karakter secara detail, kebebasan membangun karakternya justru datang dari gear, armor, senjata, dan skill yang kamu pakai sepenuhnya membentuk identitas karaktermu. Dua pemain bisa pakai karakter yang sama tapi terasa berbeda saat dimainkan. Serunya, karakter di Monster Hunter itu adalah hasil dari usaha sendiri. Setiap armor dan senjata mencerminkan monster yang kamu kalahkan, dan dari situ muncul rasa kepemilikan yang kuat.
karena karakter kamu adalah bukti perjalanan berburu kamu sendiri. Dan itu tadi 10 game PS2 yang menurut gua paling ngasih kebebasan buat bikin dan ngebentuk karakter. Ini jelas versi gua, dan pasti di luar sana kalian punya pilihan game lain yang menurut kalian lebih bebas atau lebih berkesan. Kalau kamu punya rekomendasi game PS2 lain yang ngebebasin kita buat bikin karakter, atau mau request tema video berikutnya, langsung aja tulis di kolom komentar. Jangan lupa like kalau videonya ngebantu, subscribe biar gak ketinggalan bahasan game lain, dan sampai ketemu di video berikutnya.